Di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah desa di tepi laut yang tenang. Di sana, ilmu dan kebijaksanaan hidup beriringan dalam harmoni. Suatu hari, seorang guru besar yang terkenal karena kebijaksanaannya, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan, Madura, memanggil 3 santri pilihannya. Dalam keheningan yang penuh rasa penasaran, beliau memberikan tugas yang terdengar mustahil. "Carikan aku air susu di laut," kata Mbah Khalil Bangkalan. Saat para santri itu dengan hati yang penuh kebingungan dan tekad saling memandang, muncullah pertanyaan, apakah ini sebuah ujian atau ada rahasia yang belum mereka ketahui? Dengan hormat, mereka pamit dan memulai perjalanan yang akan menguji keyakinan mereka selama 3 hari dan 3 malam di tengah lautan yang luas. Kisah ini tidak hanya tentang perjalanan fisik mereka, tetapi juga perjalanan spiritual yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keajaiban. Bagaimana mereka menghadapi tantangan ini? Apa yang mereka temui di laut yang seolah-olah tidak mungkin? Dan bagaimana reaksi Mbah Khalil Bangkalan saat mereka kembali dengan tangan kosong? Wasil, petuah bijak. Selamat datang dalam kisah menakjubkan ini, di mana keajaiban bukan hanya sekedar dongeng, tapi nyata dan penuh makna. Mari kita simak dan ikuti perjalanan luar biasa ini bersama-sama. Syekhona Khalil Bangkalan memang dikenal sebagai sosok waliullah yang memiliki sejumlah karomah. Nyaris keseluruhan karomah Mbah Khalil Bangkalan itu sulit diterima oleh akal manusia biasa pada umumnya. Salah satu kisah yang menceritakan karomah Mbah Khalil Bangkalan adalah kemampuannya merubah air laut menjadi susu. Dikisahkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan memanggil santrinya, Manap, yang kelak menjadi pendiri pesantren Lirboyo di Kediri, dan beberapa santri lainnya. "Anu, tolong carikan air susu di laut," perintah Mbah Khalil Bangkalan. Mereka bertiga saling berpandangan dengan kebingungan. Bagaimana mungkin mereka diminta mencari air susu di laut? Setelah pamitan, mereka berangkat dengan keyakinan bahwa perintah sang guru, meski terlihat mustahil, harus dilaksanakan. Selama 3 hari 3 malam, mereka mencari di laut, namun tidak menemukan apapun. Di tengah keputusasaan, mereka bermusyawarah. "Bagaimana ini? Kita tidak menemukan susu di laut," ucap salah satu dari mereka. "Ya, jika kita mengatakan tidak menemukan, sama saja kita mengatakan guru kita tidak tahu. Ini seperti membeli rokok di toko bangunan," jawab yang lain. "Bagaimana kalau kita katakan kami belum menemukan guru?" usul yang ketiga. Akhirnya mereka setuju dengan jawaban ini. Mereka kembali ke Mbah Khalil Bangkalan dan mengatakan belum menemukan apa yang diperintahkan. Mendengar itu, Mbah Khalil berkata, "Oh, begitu. Kalau begitu, ayo kalian bertiga ikut saya." Mbah Khalil mengajak ketiga muridnya ke tepi laut sambil membawa gelas. Beliau mengambil air laut dengan gelasnya, yang kemudian berubah menjadi susu di depan mata mereka. Setelah itu, Mbah Khalil berkata kepada 3 santrinya, "Sekarang, mintalah kepada Allah apa yang kalian inginkan dengan perantaraku." 2 santri meminta kekayaan, sedangkan Mbah Manap meminta ilmu yang bermanfaat. Keinginan mereka pun terkabul. 2 santri menjadi kaya, namun kekayaan mereka habis bersamaan dengan meninggalnya Mbah Khalil. Sementara itu, Mbah Manap
berhasil mendirikan pesantren Lirboyo yang kini terkenal. Pesantren itu telah melahirkan puluhan ribu santri, bahkan ratusan ribu alumni yang tersebar di seluruh Nusantara. Kisah tentang karomah Mbah Khalil Bangkalan mengajarkan bahwa keajaiban seringkali melampaui pemahaman manusia biasa. Meskipun terasa mustahil, kepercayaan dan keteguhan hati dalam menjalankan perintah guru adalah kunci untuk mencapai hasil luar biasa. Karomah tersebut juga mengingatkan tentang pentingnya kesederhanaan dalam berdoa kepada Allah. Sebuah pesan yang menginspirasi untuk terus memperjuangkan kebaikan, meskipun jalan terkadang tampak sulit, karena di baliknya tersimpan rahasia keajaiban yang tak terduga. Dari kisah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa karomah Mbah Khalil Bangkalan bukanlah sesuatu yang diada-ada, melainkan benar-benar ada dan nyata. Karena kisah ini telah diceritakan oleh Kiai Anwar Mustafa dari Kiai Haji Fatoni Tanggul Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Sehingga kisah ini memiliki riwayat dan sanad yang jelas. Syekhona Khalil Bangkalan adalah ulama besar yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam di Indonesia. Dengan ilmu, kebijaksanaan, dan karomah-karomahnya, beliau telah menginspirasi banyak generasi ulama dan santri. Warisan beliau terus hidup melalui para murid dan pesantren yang didirikannya, dan menjadi pilar penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Warisan Syekhona Khalil tidak hanya terbatas pada ilmu yang diajarkannya, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan moral yang ditanamkan kepada para santrinya. Beliau menekankan pentingnya keikhlasan, ketawaduan, dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren beliau di Bangkalan, Madura masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pesantren tersebut masih melanjutkan tradisi pendidikan ala pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Banyak ulama besar Indonesia yang berasal dari murid-murid beliau, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Selain itu, ada juga Mbah Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, yang merupakan salah satu santri terkenal beliau. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua dan generasi-generasi selanjutnya dalam meneladani nilai-nilai keimanan, kesederhanaan, dan keteguhan hati. Selanjutnya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di antaranya adalah: pertama, keteguhan hati di dalam menghadapi tantangan. Cerita ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan dan keteguhan hati di dalam menghadapi tantangan yang terasa mustahil. Meskipun tugas yang diberikan tampak tidak mungkin, para santri tetap mematuhi perintah sang guru mereka dengan penuh keyakinan. Kedua, kesederhanaan di dalam berdoa. Melalui karomah Mbah Khalil Bangkalan yang mengubah air laut menjadi susu, kita dapat belajar tentang pentingnya kesederhanaan dalam berdoa kepada Allah, bahkan dalam permintaan yang luar biasa. Mbah Manaf memilih meminta ilmu yang bermanfaat, menunjukkan bahwa keinginan yang sederhana tetapi tulus bisa menjadi lebih bermakna. Ketiga, kehidupan spiritual yang mendalam. Cerita ini menyoroti bahwa kehidupan spiritual yang mendalam dapat membawa kita pada pemahaman dan pengalaman yang jauh melampaui akal manusia biasa. Hal ini mengajarkan kita untuk terbuka terhadap keajaiban dan rahasia yang tak terduga dalam perjalanan spiritual kita. Keempat, warisan dan pengaruh yang abadi. Warisan dan pengaruh seorang guru atau pemimpin spiritual bisa memberikan dampak yang abadi.
pesantren dan para murid yang didirikan oleh Mbah Khalil Bangkalan masih berdiri kokoh dan memberikan kontribusi penting dalam perkembangan Islam di Indonesia hingga saat ini. Semoga hikmah-hikmah ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.